Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ketua kelasnya, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita berdoa dulu. Syabrak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hodari birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana. Allahumma ftah alaina hutuhal arifina warzuqna izar munsalin wa ilhama malaikatim muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang semua anak-anak ibu. Untuk meningkatkan rasa patriotisme kita, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Siapa yang tak datang hari ini, sayang? Ada berapa orang yang tak datang? Hadir semua nampaknya hari ini ya? Ya, Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebentar ya, kita ada gambarnya ya. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? gambar bunga. Gambar? Gambar bunga, gambar anak pergi sekolah. Gambar apa lagi kira-kira? Gambar? Gambar pohon. Gambar apa lagi? Bunga. Ini kira-kira apa bacanya? Pergi kuku-kuku, jangan makan dan rusak bunga cantik ini. Oke, kemudian yang kedua ini apa bacanya? Tapi bunga itu membutuhkan kuku-kuku untuk berkembang biak.
Kemudian yang ketiga, Kupu-kupu akan makan sari bunga yang manis dan ya, jadi ya, di antara gambar ini ada gambar pohon, ada gambar bunga, ada gambar anak yang pergi sekolah. Ada temannya mengusir kupu-kupu yang hinggap di pohon, yang hinggap di bunga. Kemudian temannya menegurnya supaya jangan merusak bunga itu, ya. Jangan merusak kupu-kupu itu. Ayo sekarang semuanya berdiri, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk apa kabar? Masih ingat caranya? Oke, semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Sekali lagi ya. Tepuk apa kabar? baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, Ibu sangat berharap kamu mengetahui apa itu simbiosis dan kamu mengerti bagian-bagian simbiosis itu. Ya. Pernah kamu dengar apa kata-kata simbiosis? Pernah kamu dengar? Kata-kata simbiosis pernah didengar ya? Pernah. Kemudian silakan kamu lihat, Ibu ada video. Karakter dinamakan luar biasa. Gambar ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, kembali lagi. Senang sekali hari ini kita akan belajar bersama. Kira-kira materi hari ini apa ya? Tahukah kamu apakah hubungan interaksi antara dua makhluk itu seperti contoh pada gambar ini? Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan bahas tentang simbiosis. Langsung saja, guys. Bau. Simbiosis adalah timbal balik yang dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis terjadi karena suatu organisme tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama yang lain. Interaksi yang dilakukan tersebut dapat bersifat menguntungkan, merugikan, atau netral.
simbiosis sering disebut simbion. Adapun macam-macam simbiosis, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal-balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Pada simbiosis mutualisme, kedua makhluk hidup mendapatkan keuntungan masing-masing. Berikut contoh simbiosis mutualisme. Ayo coba tebak, kira-kira siapa apa ini? Ya, tepat sekali. Gambar bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu akan disambungkan dari bunga, sedangkan bunga dibantu proses penyerbukan. Contoh selanjutnya, burung jalak dan kerbau. Burung jalak makan kutu yang ada di punggung kerbau, sedangkan kerbau dibantu karena rasa datar yang ada pada punggung kerbau jadi hilang. Nomor 2, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Pada simbiosis komensalisme, hanya satu pihak yang diuntungkan, sementara pihak yang lain tidak terpengaruh apapun. Berikut contoh simbiosis komensalisme. Ayo coba tebak lagi, kira-kira gambar apa ini? Ya, betul. Itu gambar ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan karena mendapat sisa makanan dari hiu, sementara ikan hiu tidak terpengaruh. Contoh simbiosis komensalisme lainnya adalah anggrek dengan pohon mangga. Pohon anggrek mendapatkan keuntungan memiliki tempat untuk tumbuh dan mendapatkan sinar matahari, air, dan unsur udara untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan pohon mangga yang dirugikan atau diuntungkan dari tumbuhan anggrek. Itu Ronaldo. Nomor 3, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Berikut contoh simbiosis parasitisme. Ayo tebak lagi, kira-kira gambar apa ini? Ya, tepat sekali. Itu gambar lalat dan buah.
Lalat mendapatkan keuntungan tidak tinggal di dalam gua. Lalat memiliki tempat untuk berkumpul dan berkembang biak. Sedangkan gua dirugikan karena menjadi busuk. Contoh simbiosis parasitis yang lain adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan karena bisa darah manusia. Sedang manusia dirugikan karena bisa terserang penyakit yang ditularkan nyamuk seperti malaria, demam berdarah. Demikian dari singkat tentang simbiosis. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Tidak ada gambar. Ini yang ada. Oke. Jadi mengenai apa tadi? Mengenai simbiosis, ya. Apa itu simbiosis? Ada yang tahu? Berdasarkan video yang tadi, apa itu simbiosis? Adalah hubungan antara Makhluk. apa? Adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, ya. Ada lagi sambungannya enggak? Ada sambungannya lagi enggak? Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda. Ya. Simbiosis itu dibagi menjadi berapa? Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Yang satu atau sama-sama yang menguntungkan. Kemudian simbiosis mutualisme, hubungan timbal balik dua makhluk hidup yang berbeda. Satu diuntungkan, sedangkan yang satu tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga, simbiosis apa? Simbiosis parasitisme. Setelah mutualisme, komensalisme, kemudian ada parasitisme. Parasitisme itu adalah bagaimana? Hubungan timbal balik dua makhluk hidup yang berbeda, tetapi satu yang diuntungkan, satu yang dirugikan. Contoh simbiosis mutualisme apa tadi? Yang mutualisme sama-sama diuntungkan. Contohnya tadi? Iya, kerbau dan burung jalak, ya. Yang simbiosis mutualisme. Contohnya kerbau dan burung jalak. Kemudian contoh simbiosis komensalisme. Ada yang tahu? Kalau komensalisme tadi apa namanya? Hubungan timbal balik dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Contohnya pakis dengan pohon kelapa sawit, ya, dengan pakis dengan sawit. Ada lagi contoh yang lain? Contoh yang lain itu adalah bunga anggrek dengan pohon yang tinggi, ya. Kemudian simbiosis parasitisme. Contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, nyamuk dengan manusia. Nyamuk menggigit manusia, manusia menjadi gatal, sedangkan nyamuk dia menjadi kenyang menghisap darah manusia. Tetapi ada nyamuk yang
jahat itu nyamuk apa namanya? Ya, nyamuk Aedes. Dia menyebarkan virus-virus demam berdarah, ya. Sehingga kita menjadi sakit dibuatnya. Ini Ibu ada tugas untuk kamu. Sesuai dengan permintaan, kamu didudukkan dalam kelompok terbagi 3, kelompok audio. Nanti kita belajarnya dengan speaker, ya. Kemudian ada lagi kelompok visual. Kita belajar menggunakan laptop, ya. Melihat gambar langsung. Coba mejanya didekatkan sayang, supaya jangan jatuh laptopnya. Hati-hati. Kemudian kelompok kinestetik, kita melihat gambar berdasarkan buku bacaan. Silakan kamu buka bukunya halaman 78. Di situ judulnya ada judulnya simbiosis, ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, coba buka bukunya halaman 78. Kemudian kamu dengarkan ini. Ini juga untuk kelompok visual. Silakan buka bukunya halaman 78. Untuk kelompok kinestetik, buka bukunya halaman 78. Lihat ini gambarnya, lihat baca-bacaannya sambil dilihat gambarnya. Coba. Simbiosis antar makhluk hidup. Kemudian, ini kamu baca. Kemudian kamu lihat gambarnya. Saat menentukan satu sama yang lain, interaksi yang dilakukan tersebut dapat bersifat menguntungkan, Lihat gambarnya, baca bacaannya. Itu kan gambarnya. Ini dia, simbiosis mutualisme.
satu pihak dan pihak yang lain yang dirugikan ataupun diuntungkan pada simbiosis komensalisme hanya satu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain tidak terpengaruh. Sudah dibaca? Sudah selesai? Gambarnya sudah bisa dibedakan? Mantap. Sudah? Kalau sudah, ini aja diklik. Ini, besok ini nyala nih, putar ke sini. Pas lampunya mati. Sudah ya. Jadi alatnya Ibu ambil kembali. Untuk kelompok visual, Ibu juga ambil kembali. Untuk kelompok kinestetik juga Ibu ambil lagi gambarnya ya. Selanjutnya, berdasarkan yang telah kamu pelajari tadi, silakan kamu mengisi LKPD-nya, tulis nama kelompok, nama anggotanya, kemudian kerjakan latihan-latihan yang ada ya.
Kemudian ini untuk kelompok kinestetik. Anak-anak semuanya kamu bisa buka bukunya halaman 78 dengan topik pembelajaran kita hari ini yaitu simbiosis. Buka bukunya 78, 79 dan 80. Langsung kamu kerjakan LKPD-nya ya. Kerjasama, semuanya bekerja. Ayo bantu temannya. Semuanya bekerja. Bukunya jangan dicoret-coret. Kamu cari jawabannya, bantu temannya. Untuk kelompok visual juga seperti itu. Bekerja bersama-sama mencari jawabannya. Kelompok kinestetik yang lain membaca buku mencari jawaban. Kemudian yang lain juga mengerjakan tugasnya. Silakan dicari di bukunya, ada nih di halaman 78. Berdasarkan yang kamu baca tadi juga bisa, berdasarkan video yang Ibu putar tadi juga bisa. Coba Alwi bantu temannya cari jawabannya. Kemudian yang simbiosis parasitisme lagi, nama hewan atau tumbuhan. Adakah yang diuntungkan dan dirugikan? Yang diuntungkan misalnya nyamuk, yang dirugikan manusia. Parasitisme. Yang ketiga parasitisme. Yang pertama mutualisme, komensalisme. Yang ketiga parasitisme. Oke, nanti hewan atau tumbuhan di sini. Tulis nyamuk dan manusia. Siapakah yang diuntungkan? Nyamuk. Siapa yang dirugikan? Manusia. Yang lain bantu temannya, dibaca bukunya, cari jawabannya, apa itu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, lihat di bukunya. Ya, bukunya halaman 81, buka bukunya 81, nanti dapat jawabannya.
Pak, dibantu temannya. Kamu baca bukunya, bantu temannya, cari jawabannya. Mana simbiosis komensalisme? Ini buka bukunya, ini dia. Ini simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, ini simbiosis parasitisme. Silakan cari jawabannya untuk temannya. Sudah dicek ulang jawabannya. Ini nama-nama anggotanya sudah dibuat. Sudah siap anak-anak semuanya? Oke, bagus. Ibu ambil lagi ya LKPD-nya. Oke, semuanya sebelum Ibu lanjutkan, ayo semuanya berdiri, kita ice breaking. Ayo semuanya berdiri yang rapi. Sudah? Tepuk semangat. Aha, aha, ma. Aha, aha, ngat. Aha, aha, semangat. Oke, tepuk tangan. Untuk tugas selanjutnya, Ibu punya proyek. Punya apa? Proyek ya, tugas untuk kamu. Nah, proyek ini, tugas ini kamu menempelkan sesuai narasinya. Sesuai ceritanya ya. Ini simbiosis mutualisme. Ini untuk simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme. Nah, nanti kamu akan menempelkan gambar-gambar yang Ibu berikan ini berdasarkan sesuai dengan simbiosisnya masing-masing. Mengerti ya? Ada yang mau bertanya sebelum dimulai? Tidak, bagus. Ini untuk kelompok visual, audio. Ini untuk kelompok visual. Lihat gambarnya baik-baik, kemudian tempel sesuai narasinya ya. Oke. Sambil nanti kamu tentukan siapa juru bicaranya ya, yang ke depan nanti ya untuk presentasi ya. Ini untuk kelompok kinestetik. Ini lemnya. Jangan terbalik. Susun yang rapi ya.
Yang rapi nak, tengok. Tegakkan gambarnya. Bantu temannya, bantu temannya. Kalau temannya yang main-main, diajak bantu kerja sama ya. Tempelkan yang sebelah situ ya. Tempelkan, iya, luruskan ya. Ujung-ujungnya aja. Ini dong, menempelkan. Yang rapi ya, ya jangan sampai terbalik. Balik tak tuh? Enggak. Ya seperti ini. Turun ke sedikit. Luruskan gambarnya nak. Tengok gambarnya tuh, jangan sampai terbalik. Ikan pausnya di atas, ikan remoranya di bawah. Yang lain bantu temannya, bantu mengelemkannya. Ini kan tidak dilem, ini bantu dilemkan. Merapikan. Ini tolong lemnya kencangkan ini ya. Ditambah lagi lemnya. Ditambahkan lemnya nih. Nih. Udah, coba tetapkan kerjanya, lanjutkan kerjanya. Lemnya ditambah tuh, kurang lemnya tuh. Ada yang sudah siap?
Oke, kelompok audio sudah siap. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok visual sudah siap. Kinestetik sudah siap? Nah, jadi silakan kelompok audio dulu ya. Tempelkan ke depan ya. Perwakilannya 2 orang. Tempel ke depan ya. Coba. Oh, dari tadi. Persiapkan ya nanti bahan-bahannya. Buka yang putihnya. Sebelahnya lagi. Buka yang putihnya, silakan tempelkan ke sini ya. Kemudian kelompok visual. Buka yang putihnya, nanti kita tempelkan. Kelompok kinestetik mana? Udah siap? Kelompok audio dulu, tempelkan di sana. Nggak apa-apa. Oke. Buka yang putihnya. Ya, kelompok visual coba. Kelompok visual sini, udah bisa dibuka? Ya? Nah, coba. Coba awas dulu, udah ditempelkan. Ini udah. Oke, sampahnya buang tong sampah ya. Oke, kita ice breaking sekali lagi ya. Ayo semuanya berdiri. Berdiri yang rapi. Kita ice breaking sekali lagi. Ayo berdiri yang rapi semuanya. Masih tetap topiknya tepuk semangat. Tepuk semangat. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Semangat. Oke, presentasinya dimulai oleh kelompok audio. Ayo kelompok audio bawa teman-temannya ke depan, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain dengarkan ya hasil kerja kelompok audio ya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu akan membantu penyerbukan bunga. Sedangkan bunga akan dibantu untuk proses perkawinannya. Contoh kedua adalah burung jala dan kerbau. Burung jala akan mematuk kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Kerbau pun akan merasa bersih dan burung jala pun akan merasa kenyang. Contoh ketiga adalah ikan paus dan ikan remora. Ikan remora akan memakan sisa-sisa makanan yang ada pada tubuh ikan paus. Ikan paus pun akan merasa bersih. Ini adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan satu pihak lain tidak merasa Yuk, coba keraskan suaranya biar dengar teman-temannya. Yang pertama adalah contohnya seperti bunga anggrek dan
pohon tinggi. Bunga anggrek dapat menumpang pada pohon tinggi untuk mendapatkan sinar matahari dan mendapatkan nutrisi. Contoh kedua adalah pakis dan kelapa sawit. Pakis hanya menumpang untuk mendapatkan sinar matahari, dan pohon kelapa sawit tidak merasa dirugikan. Dan ketiga, simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan satu pihak lain dirugikan. Contohnya seperti nyamuk dan manusia. Nyamuk akan menghisap darah manusia dan manusia akan merasa gatal. Contoh kedua adalah serangga dan timun. Serangga akan menghisap nutrisi dari timun dan timun pun akan membusuk. Contoh ketiga adalah serangga pada daun. Serangga akan menghisap nutrisi-nutrisi yang ada pada daun. Daun pun akan mati. Demikianlah hasil kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Coba keraskan suaranya ya, Nak ya. Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup. Hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang berbeda. Coba ulangi lagi. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda. Oke. Mengerti kelompok visual? Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok audio. Dilanjutkan selanjutnya kelompok visual. Ayo silakan maju, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Suaranya dikeraskan ya, Nak ya. Coba dengarkan ya, teman-temannya maju ke depan. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti kerbau dan burung jalak. Coba keraskan sedikit suaranya. Burung jalak akan memakan kutu yang ada di punggung kerbau dan kerbau tidak akan merasa gatal lagi. Contoh yang kedua, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu akan menghisap nektar yang ada di bunga dan bunga akan membantu untuk penyerbukan. Contoh yang ketiga, ikan remora dan ikan paus. Ikan remora akan memakan lumut-lumut yang ada di tubuh paus dan paus merasa tubuhnya bersih. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Ayo persiapkan pertanyaan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang satu pihak diuntungkan dan satu pihak tidak dirugikan. Contohnya seperti anggrek dan pohon tinggi. Anggrek hanya menumpang hidup pada pohon, dan anggrek akan mendapat sinar matahari, dan pohon tinggi dan anggrek tidak memakan bagian pohon. Pohon tinggi tidak dirugikan anggrek. Contoh yang kedua, sawit dan pakis. Pakis hanya menumpang hidup pada pohon sawit dan pakis tidak memakan makanan sawit, dan sawit tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme. Contoh yang pertama, nyamuk dan manusia. Nyamuk akan menghisap darah manusia. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik dua makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang satu tidak dirugikan. Contoh, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya seperti nyamuk dan manusia. Nyamuk akan menghisap darah manusia dan manusia akan merasa gatal. Contoh yang kedua, lalat dan buah. Lalat akan memakan buah dan buah akan menjadi busuk. Kalau silom ingat situ. Contoh yang ketiga, serangga dan daun. Serangga akan memakan daun dan daun akan menjadi
Bagaimana kalau daunnya dimakan tentu dia akan menjadi rusak ya. Daun akan menjadi rusak dan serangga menjadi kenyang ya. Demikianlah hasil kerja kelompok visual. Demikianlah hasil kerja kelompok visual. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, Ayo keraskan suaranya, Nak. Keraskan suaranya. kami dari kelompok audio pada makhluk hidup. Yang pertama, simbiosis mutualisme dan simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme. Iya, benar gitu? Iya. Terima kasih teman-teman. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok visual. Selanjutnya kelompok kinestetik, silakan maju presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo dengarkan. Ayo kita mulai. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Hari ini saya akan Ayo perhatikan temannya. menjelaskan tentang simbiosis. Kalau silakan di sini, kamu geser sedikit. Nah, ini geser sini. Oke, jangan sampai silau. Nah. Ulang Yang lagi. pertama, simbiosis mutualisme. Sama-sama perhatikan papan tulis semuanya. Nah, apa yang kamu ucapkan saya? Burung jalak dan kerbau. Simbiosis mutualisme adalah Simbiosis mutualisme adalah timbal balik dua makhluk hubungan timbal balik dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang Iya. pertama burung jalak contohnya burung jalak dan kerbau. Burung ya. jalak akan hinggap di punggung kerbau dan memakan semua kutu yang ada di punggung kerbau. Dan burung jalak akan terasa kenyang dan kerbau akan terasa tidak gatal lagi. Dan yang kedua, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu akan hinggap di bunga untuk menyerap nektar yang ada di bunga. Dan kupu-kupu akan membantu bunga untuk melakukan perkembangbiakan menghasilkan biji. Dan yang ketiga, ikan paus dan ikan remora. Ikan remora akan memakan Lumut-lumut. sisa-sisa makanan yang ada di ikan paus. Tuh, ikan paus dan ikan paus akan Merasa badannya menjadi bersih. Dan yang kedua, simbiosis komensalisme Komensalisme adalah hubungan antara timbal balik dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu lagi tidak dirugikan, seperti bunga anggrek dan pohon mangga. Bunga anggrek akan mencari makan sendiri mencari makan sendiri tanpa mengambil makanan dari pohon yang pohon yang dihinggapi dia. ditumpanginya. Begitu juga dengan pakis. Begitu juga dengan pakis. Selanjutnya, Simbiosis parasitisme. ya, Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup timbal balik yang satu diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan. Yang pertama, nyamuk dan manusia. ya, Nyamuk akan hinggap di tubuh manusia dan akan menghisap darah manusia. Dan yang kedua, serangga dan buah. Serangga akan hinggap di buah akan Lalu- memakan buah. dan serangga akan memakan buah dan dia busuk. Dan yang ketiga,
Semut dengan semut dan daun. tanaman daun. Ketika Semut memakan memakan daun dan daun pun akan menjadi rusak. Oke, demikianlah Demikianlah hasil kerja kelompok kinestetik. bagi Adakah teman-teman yang mau bertanya. Apakah ada Bagi yang teman-teman yang mau bertanya, bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. persilakan. Oke, ada yang mau bertanya enggak? Kelompok audio dan kelompok visual. Hubungan simbiosis antara manusia dengan alam. Kalau manusia dengan alam, contohnya, Contohnya seperti nyamuk dan manusia. sayang, contoh hubungan manusia dengan alam, simbiosis antara kita dengan alam. Berarti kita harus melakukan simbiosis mutualisme. Ya, kita harus melakukan simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu adalah Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Misalnya kita menanam pohon, nanti tanah menjadi subur. Pohon yang kita tanam contohnya apa misalnya? Kita menanam mangga, kita bisa makan buah mangga. Kita menanam pisang, kita bisa makan pisang. Sementara tanah kita bermanfaat, tidak disia-siakan. Itu dia hubungannya. Ya, kelompok audio. Kemudian kelompok visual, ada yang mau bertanya? Tidak, udah mengerti. Oke, kelompok kinestetik silakan ditutup. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah bertanya. Jadi silakan duduk cepat. Ayo silakan duduk. Sekarang kita ambil kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Kira-kira apa ya kesimpulannya? Bahwa simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis dibedakan menjadi 3, ya Awi ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian simbiosis apa? Komensalisme, yaitu hubungan timbal balik dua makhluk hidup yang berbeda, satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Ini ya contohnya. Contohnya ada pada bunga anggrek dengan pohon yang tinggi, ada pakis dengan pohon kelapa sawit. Ya, kemudian simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Contohnya ini, nyamuk dengan manusia, nyamuk menjadi kenyang, manusia menjadi gatal. Kemudian serangga dengan buah, serangga penghisap buah, buahnya menjadi busuk, serangganya menjadi kenyang. Kemudian ada lagi semut dengan daun-daun. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kamu tes sumatif. Nanti kamu boleh kumpulkannya untuk minggu depan karena waktu kita sudah tidak cukup lagi. Ibu mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian kamu. Di masa kedepannya, pas ada pelajaran IPAS, kita akan membahas tentang energi. Sekarang silakan bukunya ditutup, alat peraganya disimpan, dikumpulkan lagi dalam keranjangnya, buku paketnya ditutup. Ketua kelas silakan berdoa. Dikumpulkan aja di mejanya, Nak. Oke, nah ini letak di atas, silakan. Disusun aja, kemudian duduk yang rapi. Silakan ketua kelas berdoa, tutup kelasnya.
Yang sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali oleh kelompok kinestetik. Ayo silakan pulang. Kursinya diangkat di meja nanti supaya senang kita tiket ya nak ya. Kemudian disusul oleh kelompok visual. Kelompok audio, boleh silakan pulang. Banyak. 100 juta.